Bismillahirrahmanirrahim. Masih di mata kuliah sistem penunjang keputusan, dan untuk pertemuan kali ini kita masuk dalam tema profile matching atau pencocokan profil. Jadi profile matching itu apa? Saya ambil dari sumber Kusrini tahun 2007. Ini metode yang sering digunakan gitu ya, sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal. Di sini yang ideal ya, yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti. Jadi bukan tingkat minimal yang harus dilewati, tapi yang idealnya. Atau bisa juga profile matching ini adalah metode SPK atau yang membandingkan gitu ya antara nilai alternatif dan kriteria. Jadi gap itu nanti selisih antara nilai alternatif dan kriteria. Oke, nah untuk contoh kita langsung ke contohnya ya, terkait dengan materi sudah saya kirim ke e-learning. Jadi contoh di sini dan juga tahap-tahapnya saya ambil dari, masih bersumber dari Kusrini. Sebagai contoh, nanti kita akan menentukan kira-kira dari sampel karyawan yang kita ambil, ada 5 karyawan, itu siapa yang berhak menduduki jabatan yang kosong tersebut gitu ya. Nah, yang menentukan nanti kan awalnya kita hitung gap-nya ya. Jadi selisih antara kriteria dengan alternatif dan kriteria. Oke. Semakin kecil gap-nya ini nih, otomatis nanti dialah yang akan memiliki peluang lebih besar untuk prioritas kelayakan gitu ya, karena dengan gap yang kecil maka bobot nilainya itu akan semakin besar. Oke, kita langsung saja ke aspek-aspek penilaian dari contoh yang akan kita bahas nanti. Jadi ada 3 aspek di sini nih yang akan kita hitung, yaitu kecerdasan, sikap kerja, dan juga perilaku. Terkait kecerdasan, nanti ada 10 sub aspek, nanti yang ke-10 adalah IQ ya. Jadi ada common sense, verbalisasi ide. Common sense ini terkait dengan kemampuan berpikir secara konkret, praktis, logis gitu ya. Kemudian kalau verbalisasi ide itu ya kecakapan untuk mengolah dan juga mengintegrasi suatu gagasan pemikiran yang bersifat verbal. Ya, nanti untuk kecerdasan itu sampai 10, nanti yang ke-10 ada IQ. Kemudian sikap kerja nanti ada 6 sub aspek yang kita akan hitung. Kemudian perilaku nanti ada 4 sub aspek di sini. Nah, ini langkah-langkah untuk perhitungan profile matching. Saya ambil dari sumbernya Kusrini tahun 2007. Yang pertama nanti adalah pemetaan gap kompetensi. Jadi akan dihitung profil dari karyawan itu dikurangi dengan profil jabatan. Kemampuan dari masing-masing karyawan tersebut dikurangi dengan patokan atau kriteria yang harus terpenuhi. Gitu ya. Kemudian untuk langkah yang kedua, ini adalah pembobotan. Jadi akan dibuat bobot nilai gitu ya. Kalau misalkan selisih dari gap-nya tadi itu 0, itu bobot nilainya adalah 5. 0 itu kan berarti tidak ada selisih ya. Ini bobotnya adalah sempurna yaitu 5 dan seterusnya. Kemudian setelah pembobotan yang ketiga, langkahnya adalah menentukan core factor dan juga secondary factor. Jadi faktor utamanya nanti akan dirata-ratakan dan juga dari secondary factor, yaitu faktor pendukungnya. Ya, nanti akan dihitung rata-ratanya. Kemudian langkah yang keempat
itu menentukan nilai tabel. Ya, nih, nilai total, maaf. Jadi nanti akan ditotal. Nah, nilai total ini berdasarkan juga berapa persen dari masing-masing aspek tersebut. Jadi misalkan untuk uh, core factor itu nanti berapa persen, secondary factor itu berapa persen. Ya, dijumlahkan. Nah, nanti untuk yang kelima, tahap yang kelima atau yang terakhir, itu adalah perhitungan penentuan ranking. Jadi akan di ranking gitu ya. Ini pun juga akan masing-masing dari aspek tersebut itu berapa persen yang diinginkan. Kemudian akan dijumlah. Oke, langsung kita ke contohnya. Contoh saya gambarkan melalui Excel supaya lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, untuk karyawan misalnya di sini ada 5. Untuk kode karyawan K1001. Misalnya di sini nilainya untuk aspek intelektual dengan subaspek yaitu satu ini adalah common sense ya. Kemudian yang kedua ini adalah verbalisasi ide. Sampai yang 10 ini adalah IQ. Kita ambil tadi dari sini ya. Nih. Nih ya. Jadi kalau untuk yang ketiga sistematika berpikir, yang keempat penalaran dan solusi real, sampai ke 10-nya ini adalah IQ. Gitu ya. Nah, ini adalah nilai masing-masing karyawan. Untuk yang verbalisasi ide, karyawan K1001 nilainya adalah 4 misalnya gitu ya. Oke, kemudian kita akan menghitung gap-nya. Gap ini adalah selisih antara kemampuan yang dimiliki karyawan atau personel ini terhadap patokan atau kriteria yang harus terpenuhi. Ini patokannya gitu ya, atau kriteria atau nilai yang harus terpenuhi. Misalnya saja untuk yang common sense di sini adalah 3 patokannya atau batasnya adalah 3. Gitu ya, atau yang diinginkan itu adalah 3 nilainya. Nah, gapnya berarti adalah 2 dikurangi 3, berarti min 1. Gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita kasih F4 di sini ya. Jadi kita tinggal tarik ke bawah. Oke, nah di sini untuk karyawan yang kedua nilainya adalah 3. Sementara patokannya adalah 3. Jadi 3 dikurangi 3 otomatis 0 ya. Berarti tidak ada selisih. Oke, nah ini sebenarnya sudah saya hitung untuk menyingkat waktu. Oke, nah untuk masing-masing sudah diketahui ini ya. Kita hitung, tinggal tarik drag aja sebenarnya nih. Drag ke bawah gitu ya. Oke, kemudian sama ya untuk sikap kerja pun juga seperti itu. Jadi dari yang EP ini dari energi psikis ya. EP energi psikis, kemudian KT ini adalah ketelitian dan tanggung jawab, KH kehati-hatiannya di sini nih. Untuk karyawan dengan kode K1001 misalnya nilainya adalah 3, sementara patokannya atau kriteria yang harus terpenuhi nilai yang harus terpenuhi adalah 3. 3 dikurangi 3 berarti kan 0 ya, tidak ada selisih. Dan seterusnya ya. Jadi untuk lebih mudah di F4 aja tinggal drag ke bawah. Oke, kemudian untuk perilaku juga sama. Di sini D3 maksudnya D ini adalah ini ya, dominance. Kemudian di sini I influence gitu ya. S C compliance ya. Untuk menghitung gapnya 4 dikurangi 3 1. Nah, kita tinggal ganti di sini D, ini E,
Ini F. Tinggal drag ke bawah. Oke, sudah ya. Kalau sudah, langkah yang kedua adalah kita akan menghitung bobot nilai di sini ya. Akan merubah dari yang selisih gap ini nih, nanti kita akan rubah ke dalam bobot nilai. Jadi kalau misalkan di sini 1, berarti bobot nilainya adalah 4,5. Kalau 0, bobot nilainya adalah 5. Gitu ya. Kemudian kalau minus 1, berarti bobot nilainya adalah 4. 0. Oke, jadi kalau 0 itu berarti tidak ada selisih. Kalau 1 berarti ya kelebihan 1. Gitu ya. Kalau minus 1 ya berarti kompetensinya itu kekurangan 1 tingkat atau 1 level. Oke, nah daripada kita itu melihat satu-satu begini ya, itu kan lama ya. Jadi kita menggunakan lookup saja. Ini sudah kita buatkan tabel pembantu. Kita tinggal lookup saja, berhubung itu bentuknya adalah vertikal. Jadi kita menggunakan VLOOKUP ya. Nah, ini ya. Jadi VLOOKUP karena kita menggunakan vertikal. Jadi VLOOKUP. Posisi yang kita hitung adalah K1001 ya. Jadi minus 1 ini nih di sel ini nih C9. Kemudian untuk tabel pembantu kita dari mulai B45 sampai dengan C53 dan yang kita ambil adalah kolom kedua ya, kolom ini nih, bobot ini. Jadi VLOOKUP C9. Kemudian ini ada range dari tabel pembantu kita yang kita ambil adalah di sini 2. 2 ini adalah kolom kedua ini nih yang akan kita tempel. Ya, tinggal kita enter. Berarti 4. Min 1 nilainya adalah 4. Kita lihat min 1 nilainya 4. Sudah benar ya. Jadi kita tinggal drag saja. Oke, sudah. Jadi sudah kita konversi ya. Di sini selisih gap sudah kita konversi menjadi bobot nilai di sini nih. Nah, sama ya untuk aspek sikap kerja juga iya. Jadi dari selisih gap di sini nih. Jadi dari gap di sini nih, selisih ini kita konversi ke bobot nilai. Untuk gap dari perilaku juga sama, akan kita konversi ke bobot nilai di sini. Nah, kalau bobot nilai sudah, langkah yang ketiga itu tadi adalah kita menentukan core dari core factor dan secondary factor ya. Kita rata-ratakan. Jadi untuk core factor, misalkan saja di soal kita tadi itu sudah ditentukan bahwa yang menjadikan faktor utama itu adalah subaspek nomor 1, subaspek yang kedua yaitu common sense, kemudian verbalisasi ide ini ya. Kemudian yang menjadi faktor utama yaitu subaspek nomor 5 ini nih, ke-8 dan ke-9. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti dibagi 5 gitu ya. Ini dijumlahkan, dibagi 5. Oke, kemudian untuk secondary factor-nya, ini di soal misalnya sudah ditentukan untuk secondary factor karena tadi yang core factor-nya adalah 1, 2, 5, 8, 9 berarti ya selain dari faktor utama tadi itu masuk ke secondary factor ya. Jadi 3 tambah subaspek 4 ini tambah yang ke-6, ke-7 dan ke-10 ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 berarti dibagi 5.
Oke, kita tinggal drag saja. Sudah ya, sama saja dengan yang untuk aspek sikap kerja. Ini biar cepat, jadi sudah saya hitung duluan gitu ya, untuk menghemat waktu. Oke, kemudian setelah kita menentukan faktor utama dan juga secondary factor, langkah yang berikutnya, yang keempat itu adalah menghitung nilai total ya. Jadi nilai total, misalnya saja sudah ditentukan bahwa untuk faktor utama di sini itu 60%. Kemudian untuk secondary factor-nya ini adalah 40%. Jadi 60% dari faktor utama ditambah dengan 40% dari secondary factor-nya. Ya, ini ya. 60% dari Z, 9 ditambah dengan 40%-nya dari secondary factor, yaitu sel AA dapat di 9 ya. Oke, kita tinggal drag. Oke, sama ya untuk aspek sikap kerja juga iya, jadi ini 60% dari core factor ditambah dengan 40% dari secondary factor. Nah, kalau sudah nilai total dari masing-masing aspek ini sudah, maka langkah yang kelima ini adalah kita akan menghitung ranking ya. Tapi untuk menghitung ranking di sini kita perlu menghitung hasil akhirnya dulu. Jadi dari hasil masing-masing nilai total ini nanti akan kita hitung hasil akhirnya. Kita copy paste saja dulu. Untuk yang aspek sikap kerja, kemudian ini untuk yang perilaku. Oke, sudah ya. Hasil akhir misalnya saja di soal ya, itu ditentukan bahwa untuk NI ini adalah yang intelektual ini ya. Nih, NI disingkat NI, kapasitas intelektual itu adalah 20%. Kemudian untuk yang sikap kerja NS ini nih, itu adalah 30%. Kemudian yang perilaku itu 50% misalnya ya. Nah, ini kita jumlah ini ya. Jadi 20% dari NI ditambah 30% dari NS ditambah dengan 50% dari NP. Ini ya. Oke, ini adalah nilai hasil akhirnya. Kemudian setelah itu baru kita bisa meranking. Ranking kalau misalkan sedikit gampang ya, kita tinggal tulis 1, 2, 3, 4-nya. Tapi kalau misalkan banyak, lebih baik kita menggunakan formula rank gitu ya. Masih ingat ya, formula rank sama dengan rank. Kemudian dipilih selnya. Selnya adalah ini nih. Kemudian baru masuk ke range-nya. Kemudian pilih 0 atau K1 gitu ya. Ini ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini ranking 1 itu adalah dengan ID karyawan K1004. Berarti dialah yang menjadi kandidat yang layak untuk menempati posisi jabatan yang kosong tadi. Oke, baik ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.